Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, pengertian etika bisnis. Definisi etika bisnis secara umum, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Definisi etika bisnis secara Islam, etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dasar dan prinsip etika bisnis. Dasar dan prinsip secara umum. A. Prinsip otonomi. Ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik, karena kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. B. Prinsip kejujuran. Sebab bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. C. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. E. Prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan bahwa dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik. Nama baik yang haruslah dijaga bisa meliputi nama baik perusahaan maupun nama baik diri sendiri atau pelaku bisnis. Dasar dan prinsip secara Islam. Dasar etika bisnis dalam Islam. 1. Tauhid dalam kurung kesatuan dan integrasi kesamaan. Dalam hal ini adalah tauhid sebagaimana terrefleksikan dalam konsep kesatuan yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. 2. Khilafah, intelektualitas, kehendak bebas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. 3. Ibadah dalam kurung penyerahan total. Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan, dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya. 4. Tazkiyah dalam kurung kejujuran, keadilan, keterbukaan. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. 5. Ihsan dalam kurung kebaikan orang lain, kebersamaan, profesionalisme. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Prinsip etika bisnis dalam Islam. 1. Tidak mengurangi timbangan, karena semua kecurangan dalam berbisnis diharamkan, dan salah satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan, sehingga pembeli tertipu dan dirugikan oleh penjual. Pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan ukuran semestinya. 2. Menjual barang yang baik mutunya. Menyembunyikan mutu produk sama halnya dengan bohong, berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam berbisnis. Sikap semacam itu yang menghilangkan sumber keberkahan, karena dengan menyembunyikan mutu produk, konsumen merasa terbohongi dan hak-haknya terkurangi. 3. Dilarang menggunakan sumpah. Banyak di sekitar kita para pedagang menggunakan sumpah untuk melariskan dagangannya, sedangkan hal semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam karena akan menghilangkan keberkahan. 4. Longgar dan bermurah hati. Salah satu kesuksesan dalam berbisnis adalah servis atau pelayan. Dalam menjalankan bisnis seringkali kontak dengan orang lain. Dengan sikap ramah dalam berbisnis akan membuat pelanggan merasa nyaman dan pada akhirnya akan menjadi pelanggan yang setia dan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari. 5. Membangun hubungan baik sangat ditekankan dalam Islam. Tidak hanya sebatas itu, bahkan dalam Islam menjaga hubungan baik dengan siapapun sangat dianjurkan.
Tujuan dan manfaat etika bisnis. Tujuan dan manfaat bagi perusahaan. Tujuan 1. Memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnis dengan bersikap baik sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. 2. Mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis untuk mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis, sehingga bisnis tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai adanya bahwa bisnis itu memiliki etika yang baik. Manfaat 1. Dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. 2. Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosialnya. 3. Dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 4. Dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Manfaat bagi konsumen. Konsumen dapat membedakan suatu kinerja bisnis yang lebih menarik, etis, dan logis. Pasal etika bisnis. 1. Pasal 4 ayat 1 hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pasal 4 ayat 3 hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 2. Pasal 7 ayat 2 kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pandangan Al-Quran dan Hadis. Ayat Al-Quran tentang etika bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Hadis tentang etika bisnis. Man takhala suqam minal aswaqi faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kutiba lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Artinya, barang siapa masuk ke salah satu pasar kemudian dia mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, kerajaan baginya, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan dan akan menghapuskan darinya 1.000.000 keburukan. Pendekatan etika bisnis. 1. Utilitarian approach. Dalam pendekatan ini setiap tindakan harus didasarkan dengan konsekuensinya. Untuk itu, sebelum bertindak Anda harus memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dengan cara tidak membahayakan dan menggunakan biaya serendah-rendahnya. 2. Individualist approach. Pendekatan ini memiliki pengaruh besar dalam menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. 3. Justice approach. Setiap membuat keputusan memiliki kedudukan yang sama, serta bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik perorangan maupun kelompok. Contoh etika bisnis. 1. Menyebutkan nama. Pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. 2. Berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran Anda. Namun jika kondisi tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat sedikit membungkuk. 3. Ucapkan terima kasih. Ketika Anda menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. 4. Bayar tagihan ketika mengundang. Terkadang pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe, restoran, dan sebagainya. Sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya membayar tagihan tersebut. Kesimpulan, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Audio Jungle.